warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak hari ini? Sehat? Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Ada yang sedang sedih? Tidak ada? Semua bergembira? Ya, alhamdulillah. Ya, dari pagi sampai saat ini kita hujan. Jadikan hujan itu adalah berkah. Ya, karena hujan itu Allah menumbuhkan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, ada apa? Restu? Ada yang ditanyakan? Ada yang disampaikan dengan dalam? Tidak ada. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, maka kita akan berdoa dipimpin oleh Fahmi. Silakan. Duduk siap. Siap berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi, pembelajaran hari ini akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, anak-anak, Pak Guru lihat hari ini ada beberapa anak yang tidak masuk. Ya, Ega tidak masuk ya? Ya, kemarin kan kita sudah merencanakan pembelajaran di hari ini yang berarti mungkin Pak Guru akan berubah, karena kemarin sudah kita siapkan kelompok, kita akan berubah kelompok sesuai yang telah Pak Guru siapkan. Dan nanti pada saat kita memberi kelompok itu, anak-anak dengan siapapun kita berteman atau berkelompok tidak membeda-bedakan teman. Ya, Pak Guru sering menyampaikan bahwa semua adalah teman kita. Kita harus senang dengan siapapun berteman. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru ingin sebelum belajar kita bergiat-giat dulu untuk menyemangati kita di pagi hari yang sejuk ini. Masih ingat giat-giatnya, Fahmi? Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Ke depan saja ya, biar lebih semangat. Fahmi di depan memimpinnya. Nah, di sini silakan. Ya, di sini memimpin. Berikan apa-apa komando teman-temannya. Ya. Tepuk belajar. Kami kelas 6 keren-keren. Siap belajar. Pasang mata, pasang kuping. Ya, oke. Sekali lagi ada yang lupa. Kalau pasang mata bagaimana? Nah, kalau pasang kuping, nah ada yang lupa ya. Oke, mungkin karena ada ibu, mungkin ada ibu Pepe, jadi anak-anak malu-malu ini. Ya, silahkan diulangi sekali lagi. Tepuk belajar. Kami kelas 6 keren-keren. Siap belajar. Pasang mata, pasang kuping. Ya, oke. Ya, terima kasih kepada Ananda Fahmi yang telah mengurusi menyemangati kita bersama ya. Di pagi hari lebih semangat. Jangan menampakkan wajah yang cemburu, karena hati kita pun akan cemburu. Tapi dengan semangat hati kita pun akan semangat dan siap untuk belajar. Oke anak-anak, sebelum belajar Pak Guru ingin bertanya, pernahkah anak-anak mendengar tentang pertempuran Ambarawa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu tentang pertempuran Ambarawa itu? Apa yang terjadi? Siapa dengan siapa? Yang tahu? Boleh angkat tangan. Pertempuran Ambarawa itu siapa dengan siapa? Boleh, tidak usah bicara. Boleh berbicara, salah dalam belajar tidak masalah. Ya. Anu? Ada tahu tidak tentang apa yang Anu ketahui tentang pertempuran Ambarawa? Atau Indonesia dipimpin oleh siapa waktu itu?
siapa pemimpin pertempuran Ambarawa? Ada yang tahu? Jenderal Indonesia dipimpin oleh Pak Guru beri kode syarat dengan huruf S. Ujungnya N. Sudir. Jadi mulai dengan huruf S ujungnya N. Sudir. Jangan diberikan pemanasan ini ya, diberikan kuis. Kemudian tentara siapa yang diperangi oleh Jenderal Sudirman? Tentara Sekutu. Sekutu itu gabungan bagus oleh Islam. Sekutu itu gabungan dari tentara mana saja waktu itu? Ada yang tahu? Ya? Amerika. Ada yang lain? Ya? Belanda. Kenapa ininya 15? Belanda, Amerika. Jepang, betul? Jepang itu masuk tiga apa berbeda? Berbeda ya. Jepang dengan Jepang itu berbeda. Oke. Anak-anak pada hari ini perhatikan, kita akan mempelajari tentang pertempuran Ambarawa. Nanti setelah anak-anak melihat video, nanti kita putarkan videonya. Kemudian Pak Guru akan bagikan artikel tentang pertempuran Ambarawa. Ya, ada video, ada artikel yang Pak Guru siapkan. Nah, setelah melihat, mengamati tentang video itu, nanti anak-anak mampu membuat kata tanya siapa, terus apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Ada 6 kata tanya. Nah, membuat kata tanya itu harus dengan menggunakan kalimat yang efektif. Masih kalimat efektif? Kalimat yang bagaimana? Kalimat yang jelas. Jelas ya, terus? Selain jelas? 10 cm. Kenapa sih? Mudah dipahami, mudah dimengerti. Syarat kalimat tanya yang benar itu bagaimana? Ini bentuk Jawabannya harus ada pada bacaan atau teks film nanti yang akan kita lihat. Jadi sebuah pertanyaan itu akan benar apabila sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita baca. Ya, oke. Sebelum itu Pak Guru akan membagi kelompok. Ya, akan membagi kelompok. Kelompok 1, Pak Guru satu kelompok 5 orang. Kelompok 1 Hanum. Lebarnya berapa? Hanum di tempat. Bu Awana, Winda. Sini Winda. Kemudian Winda sini. Ya. Ya, Winda. Kemudian Restu. Restu sebelah sini. Restu sebelah sini. Oke. Kelompok 2 ini sudah kelompok 1. Kelompok 2 itu Akul, Nurhayati, Afifah dengan Sailan, Irfan, dan Ihsan. Oke, semuanya ada 6. Pak Guru oper. Nanti kelompok 3 Hevalina, Sahrini, dengan siapa namanya, Aisyah. Ini ke sini. Apa? Di bawah kursinya. Kemudian kelompok 1, 2, 3. Kelompok 4 Santi, Dea, Aris dengan Rizky, Raki sebelah sini. 1, 2, 3, 4. Kelompok itu ada berapa orang? 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3. Nah, berarti ini siapa namanya, Tajul ke kelompok dengan Agil. Kursinya yang sebelah sana ada. Tidak usah bawa kursi di sebelah sana. Ya. Ada tempat duduknya? Masih ada ya? Nah, ini dalam bersatu dengan kelompok Alpan. Silakan. Ya.
silakan di ya sudah cukup ya kelompoknya kita sudah sepakat ya kemarin sudah sepakat kelompoknya sudah kita bagi ada 5 orang ya. Anak-anak perhatikan ya, kita sekarang akan menonton video ya, akan nonton video. Jadi anak-anak perhatikan dengan seksama, matanya jangan ngedip ya, kecuali ingin ngedip ya, silahkan dilihat. Taktik sudut kurang merupakan strategi yang digunakan oleh Kolonel Sudirman untuk menghapus sekutu dalam pertempuran di Ambarawa. Taktik ini benar-benar efektif untuk menghancurkan pasukan musuh. Dalam pertempuran Magelang hingga Ambarawa, kita bisa melihat jika tentara Inggris yang telah mengalahkan Jepang di Front Pasifik nyaris hancur oleh Gempuran Pelestara Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Bukan cuma membuat Inggris kotak-katir, serangan Indonesia tersebut juga membuat kepentingan Belanda untuk menguasai Magelang dan Ambarawa jadi pupus. Tanggal 20 Oktober 1945, militer Inggris di bawah pimpinan Brigadir R.D. Beton yang tergabung dalam Satuan Tugas Rapi mendarat di Semarang dengan misi mengurus interneran Belanda dan tekanan perang Jepang di wilayah Jawa Tengah. Kedatangan militer Inggris yang berintikat India tersebut dibonceng oleh staf NSA yang juga ikut mengurus para interneran. Pasukan Inggris tersebut berasal dari Brigade Artileri Divisi Infanteri Kedua India dan Gurkha India yang telah melalui ganasnya medan perang di Burma dan Nepal. Saat itu, Inggris menjadikan tidak akan membangun kedaulatan Indonesia, sehingga Gubernur Jawa Tengah Mitar Wongsonegoro bersama tokoh-tokoh lain tidak melakukan tentara, bahkan menyediakan makanan untuk membantu kelancaran operasi. Alasan lain tidak adanya penentangan yaitu karena saat itu Jepang baru saja membuat gula dan menewaskan banyak pejuang dalam pertempuran Semarang, termasuk pembunuhan Dr. Haryadi. Maka sangat diperlukan agar sekutu secepatnya membawa keluar Jepang sehingga bentrokan tidak berlanjut. Satu detasmen pasukan Inggris dan staf NSA kemudian dikirim menuju Ambarawa dan Magelang. Perjalanan mereka tidak ada hambatan sama sekali. Permasalahan baru muncul ketika Inggris mencapai Magelang. Selain membebaskan para interneran, Inggris juga mempersenjatai kembali orang-orang Belanda. Orang-orang Belanda tersebut kemudian kembali menggunakan seragam KNDL dan mulai membuat keonaran. Mereka tidak segan memukuli dan menembak mati warga hanya untuk senang. Aksi arwah Belanda tersebut membuat warga menjadi geram dan menimbulkan ketegangan. Bukan di bersikap netral, Inggris yang harusnya hanya menjemput interneran dan tawanan, yaitu dengan meluncur senjata milik TKR beserta laskar pejuang. Sebagai balasan atas aksi-aksi arogan sekutu di Magelang, tanggal 26 Oktober, pasukan TKR di bawah pimpinan Komandan Resimen Kedua Tengah Letnan Kolonel M. Sarbini mengepung taksi-taksi militer Inggris di Tuguran, Susteran, dan Hotel Lentara. Pertempuran meletus dengan sengit hingga membuat Komandan Karisur Letnan Kolonel Iqbal meminta bantuan Presiden Soekarno dan Brigadir Beton untuk turun tangan. Dalam perundingan tanggal 2 November, ada 3 poin penting yang wajib ditaati oleh Inggris. Salah satunya adalah tidak mengakui aktivitas NSA di dalam kekuasaan sekutu. Sejak adanya perundingan, Inggris berhasil mengevakuasi ribuan interneran Belanda dan tawanan perang Jepang dari Magelang, Ambarawa, dan Banyu Biru. Namun ketegangan tidak serta-merta mereda. Situasi diperparah dengan serangan 10 November di Surabaya yang membuat para pejuang di Jawa Tengah sangat geram terhadap Inggris hingga akhirnya menimbulkan bentrokan-bentrokan kecil. Tanggal 20 November terjadi insiden kecil di Ambarawa, di mana tentara Inggris yang didampingi interneran Belanda menakuti petani dengan letusan senjata. Tembakan Inggris tersebut langsung dibalas tembakan peringatan oleh unit militer TKR Lenda Sariyama. Tembakan pengintai TKR tertutup panjang. Inggris segera mengerahkan tank untuk menyerang markas ABRI dan 2 markas TKR. Pasukan TKR pimpinan Mayor Sumarto tidak tinggal diam dan segera melakukan serangan balasan. Pertempuran antara Inggris dengan Indonesia tidak bisa dihindari lagi. Akibat gencarnya serangan Indonesia, Inggris sangat terdesak dan meminta perkuatan pasukan dari Magelang dan Semarang.
Untuk mengendurkan perlawanan di Ambarawa, pesawat RAF Inggris berusaha membom desa-desa yang menimbulkan jatuhnya banyak korban jiwa dari penduduk sipil. Tindakan Inggris tersebut memancing kemarahan para pejuang sehingga mengundang kedatangan pasukan dari daerah lain seperti Banyumas dan Yogyakarta. Tanggal 21 November malam, Inggris secara diam-diam meninggalkan dan tawanan yang tersisa. TKR tidak tinggal diam dan segera melakukan pengejaran. Akibatnya, sebagian besar pasukan Indonesia di Magelang dikerahkan ke Ambarawa untuk mengejar pelarian Inggris. Pekerjaan serta Inggris menjadi sangat berat karena selain itu melayani tembakan-tembakan dari TKR Laskar juga harus melindungi para terlibat. Pada keesokan harinya, pasukan Inggris berhasil mencapai desa Jawa Ambarawa, namun segera dihantam oleh pasukan angkatan udara pimpinan Moni Satrodiharjo. Inggris juga berusaha mundur ke desa Ipik yang kemudian dihantam oleh batalion Suryo Sumpeno. Akhirnya dengan susah payah pasukan Inggris dari Magelang bisa berkoordinasi dengan pasukan Inggris di Ambarawa. Kini misi Inggris bukan lagi pembebasan, melainkan bertahan hidup dari kencangnya serangan pasukan Indonesia. Tanggal 23 November pagi, batalion TKR pimpinan Mayor Imam Matroni, Mayor Karjono, Mayor Soeharto dan Mayor Sugeng melakukan serangan di komplek Reja dan kuburan Belanda di Jalan Margono. Pertempuran bebas dilakukan Inggris dan Benteng Minum 1. Untuk menahan kuburan TKR, Inggris terpaksa mempersenjatai para tawanan Jepang serta meminta tambahan pasukan berbaja dan pesawat dari Semarang termasuk tembakan kapal. Banyak tentara Jepang yang sudah lelah berperang tewas oleh tembakan-tembakan para pejuang. Begitu juga dengan para intelijen Belanda. Malah ada kejadian di mana warga yang marah kemudian membakar habis sebuah penampungan dan menewaskan intelijen Belanda. Dalam perkembangannya, bala bantuan dari Semarang berhasil membuat balik pasukan Indonesia dan memaksa mundur ke desa Bedono. Ini Ambarawa benar-benar dikuasai oleh Inggris yang datang dari Magelang dan Semarang, ditambah para intelijen yang dapat persenjataan. Tanggal 26 November, pasukan Letkol Istiman berusaha untuk membebaskan dua desa yang dikuasai oleh Inggris. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Inggris berhasil menewaskan komandan Letkol Istiman. Tugas Letkol Istiman kemudian digantikan oleh Letkol Gatot Subroto. Komandan TKR Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman sangat berduka dengan kematian orang kepercayaannya. Ia kemudian datang ke Ambarawa dengan didampingi oleh ajudan Kapten Suparjo. Kehadiran Kolonel Sudirman memberi semangat baru bagi para pejuang. Terlebih, Sudirman terpilih sebagai Panglima TKR. Bantuan personel dan persenjataan juga terus mengalir dari Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan daerah lainnya. Tanggal 5 Desember, sekutu mulai meninggalkan Benteng Batu Biru karena tidak bisa bertahan lagi. Di tempat lain, batalion Mayor Ahmad Yani berusaha merebut lawan udara di Banteng agar para bantuan negara Inggris menuju Ambarawa benar-benar terputus. Tanggal 11 Desember, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan batalion, komandan sektor, dan komandan laskar, yaitu merencanakan serangan besar-besaran terhadap pasukan Inggris yang masih bertahan. Jumlah pasukan Indonesia yang dilibatkan diperkirakan 20 batalion dan laskar dan TKR atau lebih dari 10.000 orang. Tanggal 12 Desember pukul 4.30 pagi, TKR dan laskar mulai melancarkan serangan terhadap kedudukan sekutu Ambarawa. Setelah artileri TKR terus mengejar pasukan Inggris dan bom maut mereka, Kolonel Sudirman memerintahkan untuk memutus jalur suplai sisa pasukan Inggris dengan taktik sekutu kurang atau manuver menjadi. Inggris benar-benar terkepung dan putus komunikasi dengan pasukan Inggris mereka. Mereka juga tidak bisa mendapat bantuan udara karena lapangan udara kali Banteng telah dikuasai batalion Yani. Dalam waktu hampir 2 jam, pasukan Indonesia berhasil merebut titik-titik strategis. Pasukan Inggris yang tersisa tetap berusaha bertahan hingga akhirnya tidak mampu lagi menahan gempuran Indonesia dan pilih opsi mundur ke Semarang. Setelah pertempuran beberapa hari, pasukan Inggris mulai mundur ke arah Semarang yang diikuti dengan taktik bumi hangus. Mereka cukup beruntung karena Kolonel Sudirman memberi celah pelarian. Akhirnya pada tanggal 15 Desember sore, TKR bersama Laskar Rakyat berhasil merebut seluruh wilayah Ambarawa, sekaligus mengakhiri pertempuran Ambarawa.
Perlawanan TKR antara Laskar Rakyat di Magelang dan Ambarawa tidak hanya merugikan pasukan Inggris, namun juga mengganggu misi mereka dalam satuan tugas rapi. Misi yang harusnya mudah malah menjadi sulit dan mengorbankan nyawa yang tidak perlu. Tentara Jepang yang harusnya pulang memeluk keluarga mereka juga tewas sia-sia. Mungkin karena terlalu lama dikurung dalam camp, para intern Belanda tidak mengetahui jika pada waktu itu orang-orang Indonesia sangat membenci mereka dan siap berperang dengan mereka. Jika saja mereka tahu, mungkin mereka akan berpikir ribuan kali untuk membuat keonaran. Akibat pertempuran di Ambarawa, Inggris kehilangan 100 prajurit ditambah 75 orang dari Belanda dan Jepang. Sementara Indonesia kehilangan sekitar 2.000 orang, termasuk korban warga sipil akibat pemboman udara. Pertempuran Ambarawa juga membuat Inggris tidak leluasa mengarahkan pasukan keluar dari Semarang. Praktis mereka hanya bisa beroperasi di wilayah Semarang saja. Sebaliknya, pertempuran tersebut sangat membantu menaikkan moral tempur pasukan Republik, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para pejuang. Melihat kekuatan pasukan Indonesia di Ambarawa, sebetulnya bisa saja mereka menghancurkan seluruh pasukan Inggris. Namun kita tidak pernah tahu kenapa Kolonel Sudirman membuat pelarian menuju Semarang. Bisa jadi karena faktor kemanusiaan. Untuk mengenang kekalahan Inggris di Ambarawa, ini sejak tanggal 15 Desember diperingati oleh TNI Angkatan Darat sebagai Hari Infanteri atau Hari Juang Kartika. Di lokasi pertempuran juga dibangun sebuah monumen perjuangan yang dikenal sebagai Monumen Pahlawan Ambarawa. Jika kita melihat jauh ke sana, aksi pengepungan Ambarawa mirip dengan pengepungan di Pintu Vietnam, yaitu sama-sama menggunakan taktik menjepit atau taktik sudut orang. Sudah melihat bagaimana perasaan anak-anak setelah melihat film pertempuran bangsa kita di masa lalu setelah kemerdekaan ya. Ini setelah kemerdekaan, apa yang anak-anak rasakan dalam hati? Rasa apa? Hah? Rasa bangga. Terus selain bangga? Syukur. Kita bersyukur kenapa? Karena kita menang. Dan sekarang kita dalam kehidupan yang damai, tentram ya. Alangkah kita tidak bersyukurnya kalau kita tidak belajar dengan sungguh bagaimana kita saksikan tadi bagaimana para pejuang itu bertempur sampai ada tadi siapa yang meninggal tertembak itu, dimulai dengan huruf I ujungnya N, ada yang masih ingat yang tertembak letkol Isdiman. Letkol Isdiman yang tertembak adalah orang kepercayaan Soekarno, Kota Sudirman. Kemudian Sudirman melakukan taktik perang apa tadi? Supit apa? Supit udang apa kurang? Supit kurang ya? Supit kurang. Berapa korban yang tewas dari Indonesia? 2.000 10.000? 10.000? 2 apa 10 yang korban bukan pasukan? 2.000. Kalau 10.000 itu jumlah pasukannya 10.000, tapi yang tewas saat perang Pahlawan Ambarawa adalah 2.000. Dari pihak Inggris atau sekutu berapa? 100 orang. Nah, untuk memantapkan pemahaman, mungkin anak-anak ada yang dulu kalau dengan video saya kurang bisa memahami. Pak Gus sudah siapkan artikel, nanti silakan artikel dibaca. Tadi untuk penguat ya, mungkin ada yang lebih kuat memahami bacaan, ada yang lewat video, gitu ya. Lalu akan bagikan bacaannya. Nanti setelah anak-anak membagikan bacaan, anak-anak mengerjakan tugas kelompok yaitu membuat kata tanya, ya, yang seperti tadi dijelaskan. Nanti dibaca. Nah, setelah dibaca nanti akan ada Pak Guru akan minta perwakilan anak-anak untuk membuat kata tanya secara lisan dulu sebelum mengerjakan secara tertulis di LKPD ya, sudah persiapkan dibaca bersama-sama, dipahami. Tadi kan sudah nonton video, sekarang silahkan dibaca, masih materi yang sama,
Hanya untuk memberikan penguatan, mungkin dengan membaca. Sebelumnya melihat video ada yang belum begitu paham, mudah-mudahan dengan membaca akan lebih paham. Ya, silakan dibaca bersama-sama. Nanti jika ada yang belum paham, silakan boleh bertanya. Ya, dibaca, boleh. Ya, dibaca bersama-sama. Dibaca, baca, sampai paham ya. Silakan. Ada yang sudah, kelompok yang sudah selesai baca? Kelompok kanan sudah selesai semua? Sudah memahami apa yang dibaca? Insya Allah. Oke, bagus. Kelompok dia sudah selesai baca. Ada masih yang noten belum? Kalau dia dengan Santi sudah paham apa yang dibaca? Sedikit dibaca lagi, kalau masih sedikit dibaca lagi. Membaca itu sampai menghadirkan pengetahuan di dalam diri kita ya. Bukan sekedar kita baca, diam dibaca, tapi tidak ada yang masuk ke dalam pemikiran kita. Berarti itu membacanya belum maksimal. Ya, membaca sampai memahami apa yang dibaca. Ini Abdul sudah memahami? Irfan sudah dibaca? Dibaca? Baca. Iya, semuanya harus membaca. Yang dilihat oleh Pak Guru adalah saat mendengarkan, komunikasi dengan teman, ya, bahasa, terus ikut bersama-sama dalam arti bekerja sama. Itu yang dinilai sikap sosial yang Pak Guru nilai. Sudah selesai semua? Oke, sekarang Pak Guru ingin tahu kira-kira apa isi yang dibaca. Tentang apa Pak Mi? Pertempuran apa Ambarawa? Coba, siapa yang mampu membuat kata tanya siapa? Pakai tangan, ayo. Kata tanya siapa dari teks bacaan? Ya, coba Fahmi. Ya, coba Fahmi buat kata tanya siapa dari teks bacaan. Buat kata tanya siapa dari teks bacaan. Silakan. Siapa pemimpin pertempuran Ambarawa? Siapa pemimpin pertempuran Ambarawa? Coba kelompok yang lain ada yang mau menjawab? Kelompok dia siapa yang memimpin? Jenderal Sudirman. Bagaimana kelompok Ihsan, benar apa salah? Reva? Kelompoknya Atul katanya Jenderal Sudirman. Pertanyaan tadi sudah betul apa bagaimana? Siapa pemimpin Ambarawa? Pertanyaan sudah betul apa belum? Bisa dipahami pertanyaan? Bisa dipahami tidak tadi pertanyaan kami? Bisa. Kata kelompok Atul, kelompok dia adalah Jenderal Sudirman. Betul apa salah? Betul. Coba sekarang Pak Guru minta kelompok yang lain. Kelompok ini sudah. Kelompoknya Junenah, coba Pak Guru ingin kelompok Junenah membuat kata tanya di mana? Dari ya di mana boleh? Di mana? Di mana? Di mana pertempuran itu terjadi? Maksudnya yang di dalam teks bacaan ya. Bisa dipahami tidak? Oke, sekarang yang Pak Guru minta menjawab kelompok apa? Di mana pertempuran terjadi? Cynthia. Di mana pertempuran terjadi? Di Ambarawa. Betul ya? Oke, jadi kita sudah itu contoh membuat kalimat tanya dengan efektif itu berarti bisa dipahami oleh yang lain ya. Jadi betul dan salahnya kalimat tanya itu tergantung dari teks yang kita baca. Kalau kita membuat kata tanya bisa dipahami, kemudian jawabannya ada pada teks yang kita baca, maka itu adalah kalimat efektif dan dikatakan kalimat yang benar. Nah, sekarang Pak Guru memiliki FKPD. Setelah berdiskusi nanti
koreksi teman sejawat, nanti akan ditukar, kelompok ini ditukar, nanti diamati apa pertanyaannya di sini apa, mengapa, siapa, gimana, kapan, bagaimana. Di sini ada lembar penilaiannya. Apakah nomor satu siswa menuliskan catatannya apa, ada tidak? Kalau ada checklist. Kalau tidak ada kelompok temannya berarti strip atau dikosongkan. Jadi pertama mengisi lembar ini catatannya di dua sesuai dengan teks bacaan dan video tadi. Kemudian setelah itu di rolling ini tukar ke sana, tukar ke sini, tukar ke sini dan ke sana. Setelah dicek hasil pekerjaan teman dikoreksi, nanti setiap kelompok Pak Guru minta maju ke depan untuk menyampaikan kalimat tanya. Ya, setelah maju ke depan, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi sama atau tidak kalimat tanyanya, benar atau salah. Jelas ya? Ya silakan kerjakan tugas kelompok masing-masing. Tulis nama kelompoknya sudah? Namanya saja. Langsungnya nama orang-orang yang sudah. Ya, sudah sekarang buat kalimat tanya dengan jawaban. Kalau itu bisa disampaikan di sini. Ya. Silakan. Ya, dengan jawabannya. Ada yang ditanyakan? Silakan tulisan yang menulis tugasnya siapa? Lebih jelas ya. Ada yang menulis, ada yang mengamati, kata Pak Guru boleh. Nanti di depan ada yang berbicara, nanti akan begitu. Buat catatannya dan catatannya dulu. Oke. Kesulitan ini sudah sampai mana? Mengapa belum? Apa sudah? Siapa sudah? Mengapa? Coba kira-kira kalimat itu sudah bisa dipahami atau belum? Sehingga bisa dipahami, kemudian selain dipahami itu jawabannya juga ada pada teks bacaan. Boleh dari mana dulu, boleh dari siapa yang gampang, misalkan dari siapa dulu, di mana, kapan kan, apa yang menanyakan kapan, bagaimana, dari mana saja boleh. Gimana itu menanyakan? Menanyakan apa? Kamu jadi gimana? Ya kan? Inggris dan ya baru jawabannya cepat di mana? Dan juga kalau di mana Ambarawa bisa juga di mana Ambarawa itu menekan provinsi karena dari Jawa Barat. Nah bisa juga tergantung dari konteks ya. Tanya apa yang belum? Mengapa itu? Mengapa Anda rusak? Apa ya? Ini sudah? Hah? Kenapa? Ya, oke. Anu sudah selesai dong? Satu lagi. Ada yang kesulitan? Di mana kesulitannya? Kata tanya apa yang sulit? Hah? Mengapa itu menanyakan apa? Untuk menanyakan alasan. Jadi alasan itu kenapa? Ya kan di situ saya tanyakan. Ya. Ya. Kenapa?
kita tanyakan. Siapa? Siapa? Siapa lah? Dan berapa ya? Baru 4, 2 lagi. Ini sudah 3. Tinggal apa? Apa itu menandakan sesuatu? Apa? Apa yang Atul udah. Oke, Atul dengan kelompoknya sudah ditukar. Tukar dengan Atul. Cek apakah kelompok temannya itu ada kalimat tanyanya lengkap atau tidak. Kalau ada di checklist, kalau tidak ada kosongkan. Kalau ada dijelaskan boleh. Ya, jelaskan ke kelompok Fahmi katanya kenapa disalahkan boleh. Gimana coba ya? Iya coba. Pesan Chris, diperbaiki. Nggak apa-apa kan namanya kita diskusi, ya. Itulah diskusi itu harus ada ketelitian. Ada semua. Kalau ya, kita kasih ulangi. Ya. Ini benar apa salah? Salahnya, coba lihat dulu, jangan disalahkan. Bagaimana kan setelah bahwa berakhir dan berbur dan video yang berakhir yang bukan apa? Karena Acul lihatnya dari video tadi. Sip. Ini udah belum? Belum. Tuh, 2, 3. Kita akan ada diskusi kelompok. Setelah ini kan diskusi kelompok. Nanti siapa 5 orang maju. Nanti siapa yang pakai jubir? Dan habis satu ingin sebelum maju itu tiap kelompok punya yel-yel. Yang sudah beres boleh siapa yang dengan teman? Ya boleh. Ya, perhatikan yang tidak berisik. Kita akan melihat siapa yang akan tampil duluan. Membuka silakan berlima. Ya, 1, 2, 3 gambreng. Yang pertama Raisa. Terus Hukum Alaihum. Belum. Ya, Isan dulu. Ya, ketiga ya. Ya, dia ketiga. Ya, sudah selesai ya. Yang pertama kelompok siapa? Semuanya bersama tangan. Yang pertama sudah selesai semua. Luar biasa. Pak Guru Sangkam, terima kasih. Ya. Yang kelompok 1 silakan semuanya maju ke depan dan kelompok yang pertama aja siapa? Kelompok Islam silakan ke depan. Ya. Dari Isa, anak-anak Pak Guru akan menghormati yang Pak Guru nilai adalah anak-anak dan tiap kelompok tetap berada di kelompoknya. Nanti yang Pak Guru nilai adalah ketertiban, kemampuan untuk mendengarkan, ya, tidak ngobrol kita saling menghargai, ya, yang seperti Pak Guru biasakan bahwa kita harus saling menghargai sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah ditulis ya. Ini kita punya ya, yang sudah disepakati kita harus jalankan, bukan kedua tapi sudah jalankan.
Oke, silakan kelompok yang menjadi pembaca Siapa? Siapa saya? yang membaca siapa? Dibagi tugas. Yang paling baca Isan yang juga. Ya silakan bagi tugas. Ya, assalamualaikum ya belajar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan membacakan Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan. yang akan dibacakan oleh Iksan. Ya, silakan. Nanti ditanggapi ya. Silakan baca. Apa yang dilakukan pasukan Inggris Jawaban mempersenjatai kawanan perang? ya, kita cek ada yang sama tidak, kira-kira betul atau salah apa yang dilakukan tentara Inggris. Ada yang sama? Ada yang sama? Kira-kira betul atau salah apa yang dilakukan tentara Inggris? Jawabannya adalah mempersenjatai tentara atau kawanan perang. Betul atau salah? Betul atau salah? Betul. Betul ya? Ada yang berbeda dengan kelompok ini? Siapa yang membacakan tentang apa? Apa nanti begituan ya? Oke, nanti. Oke, betul ya. Kedua, Mengapa pertempuran tersebut terjadi? mengapa pertempuran tersebut terjadi? Jawabannya apa? Karena Belanda ingin menjajah. Karena Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Ya, betul. Betul atau salah? Ada yang berbeda pendapat boleh. Mengapa pertempuran terjadi? Karena Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. Betul apa tidak? Masih ada tidak keinginan Belanda menjajah? Kelompok Sanabi ada apa tidak? Ada ya? Oke, betul. Tanya, lanjut. Siapa yang memimpin pasukan Indonesia? Jawabannya siapa? Ada yang sama dengan ini siapa? Kelompok yang pertanyaan siapa yang memimpin pertempuran? Siapa? Ada yang sama nggak? Atau sama? Coba dibacakan. Nggak apa-apa dibacakan. Baca. Jawab pertanyaan sama. Oke, betul berarti ya. Ada dalam kesempatan ada apa tidak? Ada. Oke, betul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Isan. Ya, luar biasa. Kemudian kelompok Fahmi dan teman-teman silakan. Siapa yang mewakili yang bicara? Nanti tulis dulu Pak. Ini jadi setelah disampaikan silakan kepada teman-teman yang lain yang bertanya ya. Silakan siapa yang ya, masuk silakan. Ya, geser kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Linda. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945? Terjadilah sebuah insiden di kota Magelang. Tentara Sekutu bertindak sebagai penguasa TKN. Kira-kira bagaimana? Ada yang menanggapi? Tidak ada? Kira-kira benar apa salah? Benar? Ya, betul. Oke. Dilanjutkan. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Karena kedatangan pihak Sekutu untuk mengurus kawanan barang atau tentara Belanda yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Betul? 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 Oke. Betul, dilanjut. Karena betul. Siapa pemimpin pertempuran Ambarawa? Jenderal Sudirman. Ya, bagaimana kelompok Tajul? Tajul. Pertanyaannya, siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa? Betul apa salah?
Ya, nanti tolong perhatikan ke depan. Duduknya ada ke depan, ya. Jawabnya betul salah apa? Jenderal Sudirman betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Oke, betul katanya. Nah, tolong nanti yang lain diperhatikan. Lanjut. Bagaimana Indonesia memenangkan pertempuran Ambarawa? Menggunakan taktik supir ulang. Bagaimana teknik atau strategi ya? Betul ya? Betul, teknik supit kurang. Lanjut. Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Pada tanggal 20 November 1945. Ada yang menanggapi betul? Salah. Betul. Oke. Dilanjut. Di mana pertempuran itu terjadi? Di Semarang atau Ambarawa? Oke, betul ya? Ada lagi? Masih ada? Masih ada? Ya. Ada yang menanggapi silakan. Alhamdulillah, silakan. Fahmi. Kalau mau yang menanggapi bicara Pak. Kalau yang lain ada yang menanggapi atau tidak? Yang lain ada yang menanggapi tidak? Yang menanggapi boleh menyangkal, boleh menyalahkan, boleh kita tidak ada. Oke. Tutup Fahmi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tadi ya. Ya boleh. Boleh kalau ada. Boleh untuk ya kelompok boleh. Kalau kau ingin pintar harus belajar. Kalau kau ingin cerdas harus belajar. Kelas yang paling oke, anaknya pintar-pintar. Kelas yang paling takwa, kelas 6. Ya, terima kasih luar biasa. Luar biasa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga tampil. Kelompok dia silakan. Ya, kelompok dia. Yang kita bacakan tadi ya, bacakan kalau ada yang terakhir, nanti kalau ada yang beda ada yang disampaikan. Langsung dibacakan 1 sampai 6. Ya. Siapa yang membawa pembatalan harus berbeda. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh sampai hari ini pada tanggal 20 Oktober 1945 mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang. Mengapa bala tentara Sekutu melakukan pemboman ke pedalaman Ambarawa? Karena untuk mengancam penduduk TKR. itu tentara keamanan rakyat ya, betul? Betul, katanya betul. Siapa yang diangkat sebagai Jenderal Panglima Besar TKR? Siapa? Jawabnya? Jenderal Sudirman. Betul. Bagaimana semangat perlawanan rakyat di Ambarawa yang bersatu dengan TKR membuat Sekutu kesulitan menaklukkan wilayah tersebut? Bagaimana tanggapannya? Betul, Anu? Ada sanggahan beda? Boleh, kalau beda boleh. Kapan mendaratnya pasukan Inggris di kota Semarang? 20 Oktober 1945. Betul. Di mana mendaratnya pasukan Inggris pada tanggal 20 Oktober 1945 Gimana? di kota Semarang. Betul. Oke, sudah selesai. Ada yang menanggapi? Tidak ada? Kalau tidak ada, duduk. Ada punya jajaran nggak? Tidak ada, oke, tidak ada. Ya silakan duduk. Nah, ini berbagai alasan. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Kelompok keempat. Salam kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kelompok diskusi saya dibacakan oleh Senja. Ya, jangan menjawab. Tidak.
Sudirman. Ya, betul ya. Kita bisa menang karena ada keluarga Sudirman yang suki kurang. Siapa di antara panglima besar TKR? Sudirman. Betul ya. Betul. Bagaimana keadaan setelah pertempuran Ambarawa berakhir? Jawabannya Hancur dan lebur. hancur dan lebur. Itu yang lebur ya. Ya, itu lanjut. Kapan pertempuran Ambarawa berakhir? 15 Desember 1945. Betul. Di mana pertempuran itu terjadi? Semarang, Jawa Tengah pada tanggal Semarang boleh. Kalau di mana? November 1945. Ya, di mana itu mereka apa? Tempat, betul ya. Iya, lanjut. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Yang pertama. Ya. Tentang anak edukasi sudah cukup tepuk tangannya. Anak-anak tadi sudah hadir semuanya. Pengucapan terima kasih luar biasa. Berani berbicara di depan orang banyak. Selanjutnya kita akan mengerjakan dulu, ada tugas satu lagi, tugas individu. Anak-anak mengerjakan tugas di waktu 10 menit ya. Setelah mengerjakan tugas nanti kita tutup dengan kesimpulan. Setelah kesimpulan tutup dengan doa baru kita pulang ya. Silakan diisi namanya dan ini satu-satu. Ini udah diskusi ya. nanti waktu nilai bersama dengan tugas kelompok pulang ya. Ini 2 ya. Silakan ditulis nama dan tanggal. Petunjuknya anak-anak kan telah mengamati video ya, mengamati video, kemudian membaca teks. Sesuai dengan tujuan di awal kita membuat kalimatannya kan sudah. Sekarang memaparkan isi dari apa yang telah kita lihat dengan apa yang telah kita baca, dijelaskan dengan kalimat-kalimat. Bang Guru boleh nggak dengan bahasa, dengan gambar komik? Boleh. Menjelaskan dengan komik. Kalau tidak mampu dengan komik, boleh dengan tulisan biasa. Apa yang terjadi dari gambar dan bacaan tadi. Di gambar itu peristiwa sejarah yang digambar. Kan kita melihat tadi di gambar ada tank, ada pasukan ini, pasukan Sika, pasukan Belanda, perang gitu, itu menggambar. Dibacakan ke depan. Siapa yang membacakan yang sudah? Kami membacakan, boleh? Perwakilan, silakan. Yang lain boleh dilanjutkan. Kami hasilnya boleh dibacakan. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dari Tadi saya menyaksikan pertempuran Ambarawa dan pasukan sekutu yang gugur atau keluarga yang ada 100 orang dan pasukan Indonesia yang gugur ada sekitar 20 orang. Pasukan Indonesia dipimpin oleh Sudirman. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Coba kita yang lain. Yang mau tampil siapa? Boleh? Anu, Bina, ya. Oke, bagus. Jenderal Sudirman sudah banyak mengikuti peperangan di berbagai kota termasuk Semarang, Jawa Tengah dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertempuran Ambarawa dilaksanakan pada tanggal 20 November 1945. Dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945.
Oke, bagus Sari. Aku Sari. Semburan abaran terjadi pada tanggal 20 November 1945 berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan terlebih oleh semua. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan. Kita mau ya diberikan satu kesempatan lagi Satu ya. Ya Pak. Semburan Ambarawa terjadi pada 20 November 1945 yang memimpin pasukan Indonesia adalah Sudirman. Pasukan Indonesia ada 10 orang dan yang terbunuh 10.000 orang. 10.000. Yang terbunuh pada 2000. Ya, betul ya. 10.000 pasukan. Ya, tepuk tangan bisa. Luar biasa. Kita tunggu anak-anak. Ya, sekarang kita akan menyimpulkan hasil nanti di akhir kita kumpulkan. Luar biasa. Kira-kira apa yang kita dapatkan hari ini? Ya, kelompok kalau dikumpulkan dulu silakan. Di bawah kelompok dulu. Kelompok dengan individu. Ya, kelompok tapi kumpulkan di sini. Bisa pertama. Kelompok sana. Ya silakan duduk dengan tertib. Anak-anak sebelum kita duduk, Pak Guru ingin bertanya dulu apa kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita lihat dari putusan Ambarawa? Pelajaran apa yang kita apa? Pantang. Luar biasa. Berani. Terus? Pantang menyerah. Berani apa lagi? Berusaha. Oke, itu hikmah dari pembelajaran kita mempelajari tentang pertempuran Ambarawa. Bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar buku ini? Senang? Ada yang apa? Galau artinya? Ada yang galau ya? Saya senang. Nah, ke depan Pak Juliet ada yang kelompok tadi yang ada yang beberapa kelompok yang belum selesai 1-2 kalimat ya, 1 kalimat. Nah, kira-kira ke depan apa yang harus kita perbaiki? Harus lebih banyak? Belajar lebih banyak? Di rumah pun begitu ya Alpan ya? Oke anak-anak, kesimpulan hari ini tadi sudah disampaikan hikmahnya kita berani ya, menyerah dan tidak putus asa walaupun begitu berat target pertempurannya. Karena nikah itu senjata dengan kita imbang apa tidak? Tidak. Nikah memiliki senjata apa? Tank. Bom. Pesawat. Kita senjatanya apa? Pistol, senjata laras panjang, bambu runcing. Secara teknologi kita kalah. Ya, tapi karena semangatnya luar biasa, kita menjadi menang. Jadi jangan patah semangat. Dengan kondisi apapun tetap harus belajar, berjuang sampai kita nanti mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jelas ya? Oke, karena sudah selesai, silakan dipimpin doa. Tadi Fahmi, sekarang Hanum boleh memimpin doa. Duduk siap. Siap penjelasan mulai. Fahmi di sini, Fahminya berdiri sini. Iya, salib dengan ibu bapak guru nanti ya. Kalau sudah pulang, tunjuk kelompok mana yang menurut Fahmi rapi. Ya, silakan. Ya, Mas Petro.